Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Budi Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai materi yang menarik sekali, yaitu membahas mengenai fenomena gangster remaja. Saya akan ulang sekali lagi, fenomena gangster remaja. Di studio sudah ada 3 narasumber kami yang akan berbincang mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan simak VT berikut ini. Makin lama, gangster remaja makin meresahkan saja. Itulah pernyataan yang kerap kali mengudara di berbagai media sosial yang menampakkan peristiwa demi peristiwa. Sehingga aksi tawuran antar kelompok remaja jadi fenomena yang terus mendapat atensi. Fenomena keberadaan gangster remaja terus berkelanjutan di berbagai daerah. Dari wilayah Jakarta, Semarang, Surabaya, hingga yang terakhir di Sidoarjo, di mana kepolisian telah mengamankan 16 orang pembawa sajam. 14 diantaranya merupakan anak di bawah umur 18 tahun. Maraknya aksi gangster remaja beriringan juga dengan tingkat kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur, baik pencurian kendaraan bermotor, penjamretan, hingga tingkat kriminalitas yang lebih mengkhawatirkan seperti pencabulan. Di sisi lain, tren tawuran antar kelompok silat juga kadang berseliweran di beranda pemberitaan. Dan mayoritas pesilat yang terlibat tawuran juga dari kalangan umur pelajar. Lantas, apakah ini semua berkaitan? Apakah jumlah usia remaja kita yang terus meningkat pada akhirnya jadi tantangan berat pembinaan generasi ke depan? Saksikan analisanya dalam Bincang-Bincang fenomena gangster remaja. Baik pemirsa, sesuai dengan janji saya tadi di awal, kami akan mengundang 3 narasumber. Bukan akan, tapi sudah mengundang 3 narasumber berbincang pada malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Bapak AKBP Arbaridi Jumhur, Kasubdit Jatentras Ditreskrimum Polda Jatim. Ini sering saya belibet ngomong masalah yang ini ya. Baik, apa kabar Pak Jumhur? Selamat malam. Iya, selamat malam. Senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Terima Ada kasih. beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada jenengan ya. Tapi sebelumnya saya akan sapa kembali sudah hadir, yaitu Ibu Risa Wahyuni selaku konsultan perlindungan perempuan dan juga anak Jatim, dan juga sekaligus ketua APSIFOR perwakilan Jawa Timur. Apa kabar Bu Risa? Siap, alhamdulillah. Senang bisa berjumpa kembali ya Bu ya. Terima kasih Saya Mas. butuh pendapat Anda kembali terkait dengan hal ini. Insyaallah. Yang ketinggalan sudah hadir Prof. Denny Setia Bagus Yuharawan selaku pakar hukum pidana. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari Sama-sama, ini. ya, Iya, Mas. baik. Hari kita akan berbincang-bincang, tapi kita harus break dulu sejenak. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah bersama-sama berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi hingga 1 bulan lebih. Tak hanya puluhan hektar lahan persawahan mengalami kekeringan hingga gagal panen. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.
Ya, baik pemirsa, kembali lagi di studio dalam program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Saldi dengan bahasan fenomena gangster remaja. Nah, pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Pak Jumhur terlebih dahulu. Saya ada sedikit yang saya tanyakan Pak Jumhur. Pada tahun 2024 ini beberapa kasus gangster remaja ini kerap jadi konsumsi media. Dibuka dengan kasus pengeroyokan di Jalan Tunjungan Surabaya pada Januari lalu, Pak. Dan yang terakhir pada bulan lalu kepolisian menangkap 16 anggota gangster bersajam. Ya Pak ya, beberapa data laporan dari kabupaten dan juga kota diterima oleh Polda Jatim hingga hari ini. Tanggapan Anda pribadi? Jadi memang ada semuanya sudah kita tangani dengan tuntas dan kita bedakan antara yang pelaku yang memang sudah dewasa dan masih di bawah umur. Tapi ya memang keprihatinan kita semua. Makin hari makin mengkhawatirkan perbuatan mereka. Tapi kita memang dari Polda Jatim dan wilayah tidak putus-putusnya setiap malam, setiap hari kita lakukan untuk pencegahan dengan patroli. Kalau kita berbicara mengenai gangster remaja ini, lebih marak terjadi di kota besarkah di Jawa Timur ya? Ya. Apakah daerah juga sama sebenarnya? Memang TKP lebih banyak untuk di wilayah Surabaya. KP3, baik. Sidoarjo, wilayah lain juga ada. Baik. Terakhir Polda Jatim bersama Polres Jember kita amankan 20 remaja. Terkait tadi kan perguruan silat itu. Baik. Kita bawa ke Polda Jatim untuk ditangani. Sekarang sudah dalam proses di pengadilan. Sejauh ini motif mereka apa sebenarnya, Pak Jumhur? Gaya-gaya untuk konten sosial media, atau memang karena ingin mengadu kekuatan itu bagaimana sebenarnya? Setelah kita interogasi, kita periksa, ya kita juga nggak habis pikir gitu. Jawaban mereka itu hanya ikut-ikutan. Mereka lihat ada undangan di WhatsApp atau grup medsos, terus mereka hanya ikut-ikutan, diajak teman. Baik. Kalau sudah kita amankan ya mereka sangarnya sudah nggak ada itu, nangis semua, jadi kayak anak kecil. Tapi kalau kita lihat di rekaman tadi, betul, luar biasa. Sajam yang digunakan luar biasa. Beringasnya luar biasa. Ya itu, kalau saya lihat mereka ya beraninya karena bersama-sama itu. Grup, dalam bentuk grup. Dalam bentuk grup. Kalau saya lihat sendiri, nggak mungkin dia melakukan itu. Dalam sehari kasus semacam seperti ini berapa kali terjadi? Kalau makin 1 bulan ini saya lihat 1 bulan ini hanya 1-2 saya lihat. Baik. Ada laporan itu. Agak berkurang. Baik. Agak berkurang dari bulan-bulan yang lalu. Baik, saya beralih ke Bu Risa. Bu Risa, menurut pandangan Anda pribadi dari kacamata Anda secara personal, kira-kira apa yang membuat mereka melakukan hal semacam seperti ini? Ya, pengalaman saya dengan melakukan pemeriksaan kepada mereka gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Jumhur bahwa kalau mereka beramai-ramai itu kelihatan lebih galak, garang, gitu, garang, bahkan ya apa yang saya temukan di lapangan juga bisa bacok dan lain sebagainya. Tapi begitu kita ngobrol, mereka kembali lagi seperti anak. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa perilaku mereka lebih banyak disebabkan oleh kelompok. Ya, kelompok itu artinya gini, pada masa mereka kan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, di mana yang kedua, mereka itu sangat dalam proses pencarian identitas diri. Nah, masalahnya mereka butuh pengakuan. Ketika mereka tidak dapat pengakuan di rumah, di lingkungan, mereka akan cari pengakuan di kelompoknya. Nah, sekarang tergantung dong di kelompok itu. Jadi kalau saya masuk di kelompok itu adalah kelompok yang seperti itu Kak Tawuran, ya saya akan butuh pengakuan dari mereka, saya akan ikut apa kata mereka. Tadi juga disampaikan oleh Pak Jumhur bahwa kadang-kadang mereka kadang nggak ngerti gitu ya. Jadi pokoknya ada di grup gitu, ayo kumpul gitu kan. Ternyata kumpul itu sudah disiapkan segala sesuatunya gitu loh. Jadi itu tentang usia berapa hingga usia berapa? Yang kami temukan, yang pengalaman kami bahkan ada yang SD.
SD umur 12 tahun. Itu ikut ambil bagian? Iya. Jadi dari umur 12 tahun sampai usia 18 tahun kami temukan banyak sekali gitu loh. Nah, yang kedua mereka juga banyak difaktorkan penyalahgunaan narkoba. Baik. Nah, ini kita juga agak mengerikan di mana mereka masuk di kelompok itu dan ketika mereka tadi saya bilang butuh pengakuan identitas diri, ya apapun yang disuruh oleh kelompok itu mereka akan nurut dan mereka nggak ada rasa takut saat itu. Ketika saya tanya, kamu takut nggak? Kamu enggak bun katanya gitu. Jadi kayak yang happy saya melakukan begitu, itu. Happy. Ya. Jadi ada semacam ketika saya berhasil misalnya kepuasan melakukan gitu. sesuatu, saya merasa ada sebuah kenyamanan. Dan ketika saya lihat hasil pemeriksaan psikologinya itu, saya temukan banyak di antara mereka mengalihkan rasa marahnya ke dalam bentuk itu. Jadi di rumah itu dia anak baik loh. Jangan salah. Jadi orang tuanya selalu mengatakan pelampiasan begitu ya. Iya, jadi sangat bertolak belakang gitu. Tetapi memang kami lihat banyak di antara mereka yang ternyata berproblem di rumah gitu loh. Nah, rasa marahnya kemudian mereka lampiaskanlah dalam bentuk seperti itu gitu. Belum lagi kemudian bullying di sekolah itu juga sebagai bakat gitu loh, bakat untuk lebih korbannya atau yang membulinya nih? Yang ngebully. Oh, yang membuli. Iya, iya. Bahkan kami pernah temukan itu anak SMP, kebayang nggak sih? SMP 15 orang ngeroyok orang satu, gitu loh. Nah, belum lagi mereka masuklah di perguruan. Nah, perguruan-perguruan yang di situ disalahgunakan. Jadi saya tidak bisa menyalahkan perguruannya, tetapi yang saya lihat itu adalah oknum yang mengatasnamakan dan itu yang kemudian terjadi bentrok dan pasti melibatkan anak-anak. Baik, gitu. Kembali lagi saya masih mau mengingatkan nih Pak Jumhur, bagaimana mereka mendapatkan senjata tajam yang luar biasa, besar, begitu kemudian celurit yang panjang sekali. Mereka membuat sendiri atau ada pihak tertentu yang memang bersubsidi terkait hal tersebut, Pak? Dari hasil pemeriksaan, ya ada mereka pesan di pasar-pasar, beli di pasar-pasar. Ada juga dia beli online. Itu sudah kita periksa juga itu bagian pengirimannya itu. Terus menambahkan dari tadi yang disampaikan Ibu, memang dari orang tua itu banyak mengatakan di rumahnya itu mereka itu baik-baik, nurut-nurut, belajarnya rajin. Yang lebih parah lagi ibunya itu nangis ke kantor itu tahu anaknya itu, bayangin satu rumah baru tahu anaknya itu tatoan. Oh ya? Tatoan. Dia punya tanda grupnya itu ada tato-tato kecil itu. Baru tahu ibunya nangis sampai luar biasa. Sampai seperti itu ya. Jadi kembali dikatakan tadi bahwasanya di rumah biasa-biasa saja, anak baik begitu, tapi di luar berbeda, bertolak belakang gitu, enggak adanya sangat bertolak belakang. Kalau makanya mungkin saya tambahkan, saya lihat itu mungkin ya sensasi dari dia percakapan di grup itu. Ya itu tadi, apa kata teman. Jadi karena saya butuh pengakuan, saya ingin diterima oleh kelompok, validasi ya kalau bahasa kekiniannya itu validasinya, dan kemudian ada istilah gini. Kon lek gak nurut, kon iku bencong. Betul. Kon iku lho, kayak ngono kok wedi. Itu selalu, sehingga ada tantangan. Namanya darah muda mendidih ya Prof ya. Nah, ada ingin gitu, udah ya disulut dikit aja. Baik. Gitu. Nah, Prof Denny menanggapi hal ini untuk mereka mengenai hukum kira-kira yang pas atau cocok sesuai begitu, dalam arti kata mereka yang memang berada di bawah usia dan sebagainya, memang hanya pendampingan sajakah atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau saya sih lebih fokus bukan pada persoalan penanganan hukumnya ya, itu saya pikir lupakan saja. Saya pikir begini, siapapun yang melakukan penegakan hukum tidak akan pernah cukup. Dilihat dari jumlah beliau-beliau yang hebat ini, berapa sih jumlahnya terkait dengan kasus itu atau kasus-kasus yang lain. Artinya secara kuantitas kan tidak nututi, sehingga perlu ada movement, perlu ada gerakan yang secara serius, yang betul-betul membantu polisi. Polisi sebenarnya kita ambil contoh seperti apa? Contoh gini, artinya mulai sekarang harus ada merubah mindset. Orang selalu berdiskusi kenapa anak remaja itu melakukan kejahatan. Pasti nanti runutannya teori etiologi kriminal. Kenapa remaja melakukan kejahatan? Kan itu saja diskusinya. Kenapa tidak dibalik? Ya kan? Sekarang lihat saja prosentase.
mereka yang melakukan tindakan seperti itu, berapa persen sih? Pasti lebih banyak orang yang baik-baik. Justru dibalik pertanyaannya, kenapa sebagian besar remaja itu patuh pada hukum dan nurut peran orang tua? Itu harus dibalik. Baik, menurut Anda pribadi bahwasanya hukumnya kurang kuat begitu untuk bisa menangani? Artinya gini, perbincangan persoalan hukum, biar itu diurus beliau. Tetapi ada gerakan yang harus menyadarkan. Jadi saya katakan, pada kesempatan ini saya katakan ada 4 pilar gitu ya, kepatuhan hukum para juvenile delinquency itu, termasuk peran orang tua. Jadi 4 pilar, Pak. Jadi silakan kita dicek saja peristiwa. 1, tentang voice. Apakah orang tua sudah memberikan kesempatan yang baik dan leluasa sehingga anak-anak remaja itu mampu bersuara dan berpendapat tentang ibunya? Iya kan? Kan selama ini berpendapat begitu ya? Iya. Kan anak remaja itu butuh dia berpendapat. Baik. Apa selama ini pendapatnya dibungkam begitu? Ya, bisa jadi. Nah, berikutnya pilar kedua, respect. Apakah orang tua macam kita itu sudah memperlakukan mereka secara bermartabat dan hormat? Kalau enggak, jangan harap, Pak. Ya kan? Berikutnya tentang netralitas, neutrality. Apakah kita orang tua pada saat memperlakukan mereka satu persatu itu netral, diskriminatif atau pilih kasih? Berpengaruh itu, Pak. Iya, Pak. Berikutnya trust. Apakah kita orang tua ini dipercaya oleh mereka untuk menyampaikan ujar-ujar kebaikan? Kalau enggak ya bablas, Pak. Sehingga perlu kita balik. Kalau movement ini, gerakan ini meng-Indonesia, maka polisi akan bukan mudah. Kerjanya akan lebih ringan begitu? Lebih ringan, biar polisi itu sibuk pada persoalan-persoalan yang berat-berat saja. Nah, berkaitan mengenai movement, ini menarik sekali. Sebenarnya sosialisasi semacam seperti ini sudah ada atau hendak akan digalakkan begitu, Pak? Kalau saya perlu mendapatkan kalau saya pribadi, pengen itu ada gerakan semacam itu. Kita sedang mencari jalan. Nah, kita kalau sudah movement seperti itu, orang-orang seperti beliau itu kita butuhkan, Pak. Orang-orang hukum macam kita malah ngerepoti, Pak. Nggak ngerti apa-apa kita untuk konteks itu. Ini persoalan-persoalan psikis, bukan persoalan ilmu hukum. Ilmu hukum itu hanya aturan-aturan kita paham aja. Tetapi begitu orang tua itu sudah nggak memberikan 4 pilar itu. Kalau nggak bisa, Pak. Bablas, itu kenakalan selalu terjadi. Untuk kegiatan gangster anak muda atau gangster muda ini sebenarnya musiman atau bagaimana sebenarnya, Pak? Dalam arti kata di waktu-waktu sometimes untuk tawuran dulu sempat ramai sekali, tiba-tiba agak menyurut begitu. Tiba-tiba saat ini muncul lagi gangster remaja, gangster anak muda begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Saya di Surabaya ini dari tahun 2000, dinas di Polrestabes itu. Dari tahun 2000. Antara 2000 sampai 2010 itu memang remaja pada nongkrong motor, tapi ya dia ngumpul motor dikasih bendera, nama grupnya apa, terus mereka itu duduk melingkar, diskusi, makan bareng. Itu dulu di Bambu Runci, segala macam dulu itu pulang rame-rame. Itu 2010 ke bawah. Kita pantau itu. Nah, saya lihat itu 2010 ke atas itu memang mulai khususnya antara 10 sampai 15 itu memang udah mulai tawuran-tawuran itu gitu kan, tawuran-tawuran. Tapi tidak begitu banyak. Yang banyak itu malah 2020 ke atas ini yang mulai agak meningkat itu. Saya lihat itu. Saya ingin bertanya kembali ke Bu Riza, tapi kita harus beri kembali sejenak Bu Riza. Ini karena menarik, kenapa fenomena semacam seperti tahun 2000 sekian. Memang betul ya, kita melihat ya Pak, fase-fase dan juga perkembangan juga perubahan yang sangat luar biasa. Jadi kita akan singgung mengenai hal itu Bu Riza, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi
hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucori Saldi membahas mengenai fenomena gangster remaja. Menyambung disampaikan tadi oleh Pak Jumhur terkait mengenai fase-fase tahun dari mulai keakraban ya Pak ya. Kalau untuk dulu kan gangster duduk bukan gangster mohon maaf grup motor begitu duduk di jalan hanya semacam kayak sosialisasi branding terkait mengenai eksistensi itu bahasa tepatnya eksistensi mereka di dunia klub motor dan sebagainya. Tapi saat ini sudah menjadi berubah begitu Pak, menjadi gangster dan juga kriminalitas juga semakin meninggi begitu. Bagaimana tanggapan Anda Bursa fase-fase ini? Kalau kita lihat sebenarnya Surabaya itu meningkatnya 2 tahun terakhir. Baik. Kalau sebelumnya itu dipicu oleh menurut Anda? Pemicunya lebih kepada kelompok pertemanan kalau di Surabaya. Kalau di daerah sebenarnya 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir itu antar geng, antar perguruan. Mohon bela maaf. Diri. Iya, bela diri. Nah, saya juga agak kaget ketika terutama 1 tahun terakhir, ini kenapa Surabaya jadi seperti ini gitu loh. Karena yang dulunya kita tenang gitu kan. Nah, tapi whatever dengan itu semua, tadi saya sangat setuju yang disampaikan oleh Profesor bahwa kita orang dewasa, orang dewasa ini kan orang tuanya mereka. Saya nggak peduli siapapun kita gitu kan, tapi ketika kita bertemu sama mereka, mereka adalah anak-anak kita. Ini saya dengan 21 tahun bersama mereka-mereka yang melakukan hal tersebut gitu ya. Ketika saya melakukan pendekatan kepada mereka gitu ya, yang galaknya luar biasa gitu, ternyata mereka hanya butuh untuk dielus, mereka hanya butuh untuk didengar, mereka hanya butuh sesimpel itu, percaya atau tidak? Saya pernah nemukan itu tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata waktu lihat saya awalnya tuh apa sih konikula, apa melu-melu gitu. Tapi begitu kita ngobrol, tahu apa yang terakhir yang dia minta? Bun, boleh nggak aku tidur di pahanya Bunda? Ini percaya atau tidak? Dia minta dielus. Terus saya cuma bilang, nak, Bunda tidak bisa memperhatikan kamu 24 jam. Kamu mau hidup di jalanan, kamu mau bagaimana, itu urusan kamu. Tapi Bunda titip, nak. 1, kamu nggak mabuk. 2, kamu nggak tawuran. 3, kamu nggak narkoba. Yang 4, jangan melakukan kriminal. 5, jangan ngesek. Sampai kamu menikah. Dan ternyata nasihat kecil Pak yang saya hanya lakukan hari itu setelah 2 tahun kemudian saya ingat banget, saya sampai terharu gitu kan. Saya ditelepon oleh teman-teman pendamping sosial, Mbak Risa masih ingat nggak? Sing kasusmu gini katanya. Loh kenapa? Mbak, anaknya sekarang sudah kerja di bengkel, anaknya sudah mau nikah, Mbak, telepon kami. Ternyata sederhana itu yang dia butuhkan. Anak-anak kita tuh nggak butuh yang muluk-muluk, hanya butuh pengakuan. Tapi yang sederhana tadi malah juga diperhatikan begitu. Justru itulah kita terlalu memperhatikan hal yang besar, tapi hal yang kecil itu tidak dianggap menjadi sesuatu yang penting gitu loh. Kita masih bersifat kepada materialistik. Kalau saya katakan bahwa kita selalu menganggap yang terbaik menurut kita itu adalah memberikan yang mahal, lebih kepada materi. Tetapi kita lupa bahwa yang lebih mahal dari itu adalah hubungan emosional. Saya paham banyak orang tua punya anak. Dia memang punya anak, melahirkan, membesarkan. Tapi saya mau tanya, berapa persen dari kita yang kenal dengan anak kita? Kenal nggak? Siapa dia, kesukaannya dia, kebiasaan dia, gitu. Ini kan hal sepele, kan? Cerita apa yang dia ceritakan, begitu anak kita, nggak usah kita mau bicara anak remaja deh. Waktu dia kecil, Ma, aku lo tadi di sekolah lo, Ma, aku dipukul temanku. Kita udah langsung yang
ekstik yang sudah langsung heboh dan kemudian menyalahkan sekolah dan padahal dia belum selesai cerita loh. Yang dia cerita, aku tadi ribut sama temanku di sekolah, aku berantem karena aku jahilin teman. Terus aku dibalas sama temanku, aku kemudian ditegur guruku, aku minta maaf. Tadi loh kami akhirnya pulang, cuma aku jadi malu loh, Ma. Dia mau cerita seperti itu, tapi kita sudah yang emosinya dipotong. yang udah jadi dipotong. Nah, anak kita jadi nggak trust. Kalau tadi Prof bilang tentang trust, banyak anak-anak yang ternyata tidak trust dengan orang tuanya. Gitu loh. Banyak yang iri dengan saya. Saya kan terkenal pawangnya anak gitu ya. Mereka bilang, kok sama Bunda Riza yang galak. Saya galak, Pak. Ya kan, saya galak dalam tanda kutip cerewet gitu ya. Tapi kenapa mereka nyaman? Saya bilang, mereka itu sangat paham loh dengan kita. Mereka tuh murni loh. Mereka baik dengan kita murni, nggak ada tendensi apa-apa. Tapi kita dengan mereka, kita menuntut terlalu tinggi. Atau kita tidak mendengarkan ceritanya mereka. Banyak yang katakan kan kondisi ekonomi. Saya bilang ini bukan masalah ekonomi anak-anak. Itu bukan menjadi catatan. Ya, ekonomi itu hanya apa ya, bukan hal yang menjadi poin gitu loh, tapi poinnya ada di rumah. Toh banyak juga yang mereka hidup di kos-kosan, tapi anaknya bisa jadi hebat gitu loh. Toh banyak mereka yang keluarga miskin, tapi ternyata anaknya jadi berhasil gitu. Jadi ekonomi itu bukan menjadi sebuah alasan gitu. Nah, Prof, kembali menyambung yang disampaikan oleh Bu Risa tadi, bahwasanya tadi ada 4 pilar ya yang pernah menjadi poin berat Anda, konsentrasi Anda dalam hal ini mengatasi permasalahan yang semacam ini begitu. Lantas kira-kira bagaimana pada saat kita melihat bahwasanya tadi sempat disampaikan oleh Bu Risa bahwasanya ini bukan kesalahan anak 100%, tapi harus ada introspeksi atau boleh dikatakan evaluasi dari orang tua terkait mengenai apa yang terjadi pada anak mereka. Jadi begini, untuk pergulatan hukum, ilmu saya menyatakan bahwa kepentingan hukum yang paling utama itu 2, Pak, sebenarnya. Kepentingan hukum terkait dengan aspek fisik manusia dan aspek eksistensi. Nah, sekarang ini kita berdiskusi tentang eksistensi. Jadi siapapun juga kita, termasuk kita yang berempat ini, sangat butuh eksistensi itu. Eksistensi itu nanti terkait dengan aktualisasi diri dan macam-macam. Nah, persoalan eksistensi dalam konteks aktualisasi diri ini, maka aktualisasinya harus melalui koridor yang harus kita anggap paling tidak benar lah, ya kan? Paling tidak. Kalau enggak nanti kata beliau aktualisasi itu aneh-aneh. Artinya hukum pun sebenarnya mengajarkan pada kita berputar-putar apapun pasalnya, sejatinya dia hanya menuju melindungi kepentingan fisik dan eksistensi manusia. Jadi eksistensi itu sangat penting, Pak. Makanya dengan 4 pilar itu sebenarnya semuanya basisnya ada eksistensi. Manusia itu dihargai karena eksistensi kita. Karena ada, dilihat secara ada begitu ya, betul ya. Ya karena wujud ada. Tapi memang benar yang disampaikan oleh Prof Jandili bahwasanya banyak sekali begitu orang tua yang membungkam pendapat anak mereka karena dianggap mereka tidak dihitung, pendapat mereka tidak dihitung begitu. Kekeliruan kita sebenarnya saya juga introspeksi ya. Kekeliruan kita orang tua itu sok menjadi pintar karena merasa kita sudah tua berumur menjadi seakan-akan pintar padahal dunianya beda. Kita selalu menganggap mereka sudah remaja itu kayak bayi padahal mereka sudah punya dunia sendiri. Ya kita harus belajar bahwa kita berpikir ala mereka remaja. Terkadang keputusan masih diambil orang tua dan mereka lupa orang tua bahwa masing-masing generasi itu beda loh. Generasi saya dengan beliau pasti tidak bisa disamakan begitu Mas. Tidak bisa disamakan dan treatmentnya harus beda. Dan kita masuk ke dunia mereka suka tidak suka. Bagaimana kita ngobrol dengan mereka? Kalau dulu mungkin orang tua mendelik gitu ya, matanya gede dikit aja, kita udah langsung ya gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, kita harus ngobrol gitu loh. Jadi sampai sebuah keputusan pun ngobrol, nggak bisa lagi kamu harus itu nggak bisa. Kamu jangan tambah lari, tambah jadi, tambah dicoba. Dia semakin kenapa ya? Kok jangan? Oh, dicoba bener sama dia gitu. Diskusi yang intim. Baik. Kalau enggak, bablas, Pak. Baik. Kembali saya butuh penegasan dari Pak Jumhur terkait mengenai fenomena gangster remaja ini. Ada kaitannya nggak Pak dengan tawuran antar anggota Padepokan Silat? Kembali kita tekankan, Pak. Sebagian aja. Yang terakhir kita amankan yang di Jember itu memang ada beberapa, ada 5 yang masih di bawah umur. Di bawah umur. Memang
untuk yang kasus di perguruan silat ini memang kita perhatikan betul dan kita tekankan kepada apa itu Pak? Karena adu kekuatan atau memperlebar daerah kekuasaan atau bagaimana sebenarnya mereka ini? Kalau kasus-kasus yang di perguruan silat itu hanya musiman aja kan, hanya terkait setelah acara suruhan aja. Suruhan hanya itu aja, pulangnya rame-rame bondong-bondong. Kebetulan yang di Jember itu korbannya polisi, waktu mau stop, mau ngarahkan, didorong-dorong, kejar-kejar, dipukul-pukul, nah itu. Ya setelah kita amankan ya nangis semua. Kembali kan itu gerombolan. Kekuatan mereka kan gerombolan tadi Pak ya. Iya. Kekuatan mereka gerombolan itu. Tapi kalau memang kita yang sangat kita atensi sekali dan pimpinan atensi terkait yang sepeda motoran itu. Itu betul-betul saya sudah sampaikan ke teman-teman anggota untuk ya memang agak lebih keras lagi untuk bila menemukan atau tertangkap tangan untuk mereka. Karena ya kita sudah ada beberapa contoh yang sudah diamankan dan itu harusnya ya jadi itu mereka kan. Tapi kalau sampai mungkin bisa malam ini atau apa ya tetap kita akan lakukan penindakan lebih tegas lagi. Baik. Ini kita sambung lagi perbincangan kita Pak Jumhur, Prof Denny dan juga Bu Risa. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa ada jam berada kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Nah, kembali menyambung Pak Jumhur terkait mengenai bahasan kita fenomena gangster remaja. Nah, ini apakah gangster ini mengarah kepada tindakan kriminalitas dalam arti kata pembegalan dan sebagainya selama ini sejauh ini atau memang hanya sekedar menunjukkan kualitas mereka dan juga eksistensi mereka ada di tengah-tengah masyarakat? Ya kita bedakan, ada juga tindakan-tindakan dari mereka memang mengarah ke kepemilikan barang gitu kan, handphone, tas. Terakhir di beberapa TKP itu serang warkop, ada handphone yang di meja itu diambilin, lari. Itu ada, itu tetap kita
Dan rata-rata usia berapa itu? Pelakunya itu yang agak apa itu? Sudah dewasa. Oh, baik. Yang untuk ngambil-ngambil yang untuk ngerampas-rampas itu biasanya dewasa. Tapi kalau yang masih yang kecil-kecil ini ngacung-ngacung aja. Oh, baik. Hanya nakut-nakutin aja. Dia belum ya memang nyalinya tidak yang dewasa yang dewasa. Tadi. Ya, yang penting masuk lab IG atau apa itu. Ada kebanggaan dia. Baik. Yang di bawah umur tuh hanya sekedar itu aja. Tapi kalau udah dewasa itu memang saya lihat rata-rata memang ada juga dia memang mendompleng gangster itu lewat anak-anak itu untuk melakukan tindak pidana. Baik. Khususnya 365 perampasan. Baik. Di Surabaya sendiri area mana paling rawan terjadi kegiatan gangster remaja ini? Beberapa kali kejadian di wilayah timur ya, di wilayah timur, wilayah Kenjeran, daerah Bulak Banteng, itu memang agak lebih banyak. Istanbul ya, Bulak Banteng ya. Rata-rata ya pelariannya ya ke tengah biasanya. Ini yang sering kita operasi, kita wilayah dari tengah ke dari wilayah Tambak Sari ke arah Kenjeran atau Suramadu. Baik. Itu yang sering kita patroli. Baik, menyambung sampaikan Pak Jumhur bahwasanya kegiatan gangster remaja ini sebagian atau beberapa kegiatan terjadi karena salah satu bagian dalam merupakan anggota silat, ya Bu Lisa ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana psikologi seorang anggota silat dapat memupuk kepercayaan diri seorang remaja untuk terlibat tawuran? Ya, saya dulu anggota perguruan juga. Baik. Tapi saya ingat banget waktu guru saya ngajar dulu ya, bahwa ilmu itu kan tidak dipakai untuk sembarangan gitu loh. Tapi kalau tadi saya melihat anak-anak yang kami temukan itu, mereka lebih kepada hanya beraninya tuh cuma istilahnya di depan saja gitu loh. Hanya ingin menunjukkan eksistensi tadi yang beliau sampaikan gitu, pengakuan bahwa aku tuh orang yang berani gitu loh. Dan belum lagi kemudian memang ada oknum-oknum orang dewasa yang memanfaatkan mereka untuk membrainstormingkan mereka tentang itu musuh kita. Itu padahal sebenarnya problemnya adalah personalnya, bukan perguruannya. Tetapi kemudian ini yang perlu memang kita hati-hatikan di dalam penanganan kasus itu adalah kami mengkhawatirkan ada orang-orang dewasa yang melibatkan anak-anak ini untuk kepentingan pribadi gitu loh. Nah, jadi karena mereka tahu kan di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang SPPA itu jelas anak-anak ini punya prosedur yang berbeda daripada orang dewasa gitu loh. Nah, ini yang kami selalu menghati-hatikan. Makanya kenapa kemudian perjuangan kami di perlindungan anak itu bagaimana ketika saya bicara di depan pengadilan bahwa mereka ini butuhnya pembinaan. Karena kalau tidak dibina berarti kita negara sedang mempersiapkan penjahat masa depan. Itu yang kita tidak inginkan. Kalau misalnya ada 10 anak, berarti kalau ini mereka tidak mendapatkan pembinaan yang tepat, berarti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anak ini akan menjadi bosnya. Gitu loh. Itu yang kita tidak inginkan. Tetapi bagaimana anak-anak ini dapat pembinaan mental yang tepat, ya kan, mungkin dari spiritual sendiri, psikologi sendiri, karena kalau di psikologi kan problemnya kehilangan tadi, kehilangan pengakuan, kehilangan harga diri, kemudian bagaimana mereka mudah tidak percaya diri dengan diri mereka gitu kan. Nah, ini kan perlu pembinaan gitu. Tetapi memang kita jujur, ketika negara mensyahkan undang-undang sistem peradilan anak, kita kekurangan SDM. Ya kan, berapa persen sih Pak ya kalau kita mau yang terlibat di isu-isu ini? Karena orang nggak mau ngambil resiko ya Pak ya. Jadi orang ya mohon maaf, untuk psikologi pun kami butuh penguatan untuk teman-teman psikologi untuk ayo yuk kita berani bantu gitu loh. Karena aduh ini kalau berhadapan dengan hukum ini sesuatu yang mengerikan gitu loh. Tapi
kembali lagi tadi yang disampaikan oleh beliau, oke, penanganan sudah jelas kan gitu. Tapi bagaimana upaya kita melakukan proses-proses untuk pencegahan. Masuk di dalam perguruan, menguatkan mereka melalui kapasitas pendidikan keluarga, kemudian kapasitas penguatan kelompok remaja di sekolah gitu kan. Itu yang penting sebenarnya. Kalau penanganan, jujur negara itu punya sedikit anggaran, tetapi untuk sosialisasi pencegahan itu penting. Bagaimana kita bersama melalui media, melalui pendidikan, universitas, ya kan, melibatkan untuk kembali lagi menguatkan Karang Taruna, kemudian posyandunya remaja, itu penting. Kemudian konseling remaja, ya Pak ya, itu penting untuk kita ungkapkan lagi, dan kemudian kelompok orang tua gitu. Baik, kita beralih ke Prof. Denny. Prof. Denny, yang paling umum adalah menasihati mereka ya, memanggil orang tua dan juga pihak sekolah. Seberapa efektif pendekatan ini? Jangan dijawab dulu ya, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Prof. Denny, menyambung apa yang saya sampaikan tadi terkait mengenai yang paling umum adalah menasihati mereka, memanggil orang tua dan juga pihak sekolah. Seberapa efektif pendekatan ini? Pendapat Anda? Kalau kita berbicara efektivitas ini kan harus diukur post factumnya ya. Tapi apapun itu, saya melihat bahwa ikhtiar untuk itu harus kita hormati. Dan itu pasti skalanya bagi saya Allah, karena dia menasihatin orang ya. Tapi kita harus paham, hal yang demikian ini kalau tidak dilakukan dalam bentuk gerakan yang serentak, seragam, tidak ngefek juga. Kenapa itu menjadi penting? Karena begini, saya sepakat dengan yang ingin saya garis bawahi bahwa remaja nakal saat ini kalau tidak dicegah tangkal, maka dia akan menjadi penjahat pada masa yang akan datang. Nah, ini lebih bahaya. Jadi mumpung ini kita masih mempunyai waktu untuk cegah tangkal, saya cegah tangkal. Dan yang begini-begini ini, itu sudah tidak bisa lagi orang sipil macam kita itu berharap, jadinya Pak Polisi nggak bisa juga Pak, nggak cukup. Jadi mereka harus bertanggung jawab juga. Paling tidak melihat wajah anak-anaknya itu. Harus tergerak menjadi suatu gerakan. Paling tidak kalau ini sudah sukses, ini kan semuanya akan happy ending. Berapa jumlah polisi untuk menangani itu enggak? Tapi apapun itu kan kita tahu persis bahwa kalau kenakalan remaja itu kan pasti ngarahnya beliau siapa? Paling curas dan sebagainya itu. Nanti tapi tantangan yang kita hadapi dalam proses untuk bisa melakukan gerakan tersebut apa nih, Prof? Jauh ini, menurut pendapat Anda? Mendapat saya gini ya? Harus ada orang edan, orang gila dengan idenya. Kalau bukan orang gila tidak mungkin Pak. Kalau polos-polosan saja membuat gerakan ini tidak mungkin. Jadi, yang berani lebih vokal begitu ya? Bukan vokal yang tidak proporsional. Vokal dalam artian, mari kita selamatkan generasi muda ini dengan cara itu patuh, gerakan patuh, orang tua patuh dan anaknya menghormati orang tua. Itu hebat Pak. Jadi nanti biar beliau-beliau Pak Jumur ini, biar mereka fokus pada tindak pidana yang berat lainnya lah. Baik. Jadi sudah tidak sibuk ini. Baik.
Tapi Bu Risa, kembali penyesuaian pola pikir antara anak dengan orang tua ini kan menjadi berbeda ya. Pasti itu sifatnya pasti kasuistik dan individualistik. Tapi kan kita pasti cari pola umumnya kan pasti ada. Beliau kan pasti sudah tahu. Yang namanya kasus pasti kasuistik. Orang-orang tertentu dengan kepribadian tertentu kan pasti kasuistik. Tapi apapun itu kan pasti ada gambaran umum. Pola umumnya itu yang kita pegang. Kan tidak mungkin semua kita membagikan semua orang. The greatest happiness for the greatest number, nggak mungkin. Pasti kita mencoba paling tidak mayoritas itu diselamatkan. Persoalan ada percikan-percikan yang belum terselamatkan, ya pasti mungkin. Karena ini persoalan-persoalan yang sifatnya individualistik tadi. Baik. Dan ini sekali lagi kembali dengan pertanyaan saya tadi, bagaimana bisa menyesuaikan antara pola pikir antara orang tua dan anak dengan generasi yang berbeda begitu. Terkadang orang tua ini terlalu memaksakan apa yang menjadi pola pikir mereka atau kebiasaan habit. Contoh paling kecil adalah dulu papa begini. Kok kamu? Nah, ini penyesuaian semacam seperti ini kadang-kadang sering muncul. Saya pun secara pribadi terkadang seperti itu juga begitu. Menyesuaikan apa yang saya hadapi dulu begitu. Kepada anak saya juga melakukan demikian. Kira-kira tanggapan Anda pribadi bagaimana? Saya katakan orang tua harus belajar. Jadi edukasi per parenting itu penting banget gitu ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan orang tua untuk menjadi orang tua, terutama kemudian sebelum pernikahan, bagaimana menyiapkan mereka untuk jadi orang tua. Jadi gerakan yang dimasukkan Prof. Denny tadi tidak hanya untuk anak saja, tapi untuk orang tua juga. Iya, karena memang orang tua perlu belajar, Pak. Ilmu kita kan sudah out of date, Pak. Ilmu untuk merawat itu sudah out of date. Dan kita harus mengupdate ya. Update-nya apa? Karena pertumbuhan dan perkembangan anak bisa jadi melihat tantangan yang berbeda. Ya kita tidak mungkin situasi berbeda, kita pakai resep yang sama ya tidak bisa. Anak sekarang lebih maju loh Mas. Lebih maju dari kognitifnya, tapi bermasalah dengan mentalnya. Jadi artinya secara kognitif mereka lebih cerdas dari zaman kami gitu ya. Anak-anak Gen Z kita katakan Gen Z, Gen Alpha kalau yang kecil gitu ya, mereka lebih cerdas gitu. Tapi untuk mental itu perlu banyak belajar, termasuk dari orang tua, karena orang tua yang membentuk mental ini gitu loh. Dan kalau misalnya ada lingkungan, ada problem dengan sosmed dan lain sebagainya, kalau ini sudah beres, saya selalu mengatakan bahwa ketika anak masih kecil itu kan selalu apa kata orang tua. Ketika anak di bawah 7 tahun itu selalu apa kata mama papa. Ketika anak masuk usia sekolah apa kata gurunya. Begitu dia masuk usia remaja apa kata teman. Begitu dia masuk usia kepada dewasa awal itu apa kata dirinya. Begitu di atas 35 apa kata Tuhan kan gitu. Nah, jadi lantas jalan tengahnya bagaimana Bu Riza? Jalan tengahnya ya bagaimana kita mengkolaborasikan ya kan antara posisi anak-anak zaman sekarang Gen Z yang cukup luar biasa dinamikanya sampai saya katakan gini, saya kalau jadi mereka mungkin tidak kuat loh. Karena tuntutannya tinggi, kemudian pengaruhnya bisa ada di tangan, di masyarakat, belum lagi mindset yang diberikan kepada mereka adalah selalu anak nakal, tidak berguna dan sebagainya. Belum lagi kemudian sekolah belum tentu mendukung anak-anak yang bermasalah. Makanya kami selalu mengatakan di dalam pendidikan itu bagaimana semua berkolaborasi untuk mendampingin anak-anak kita ini gitu loh. Dari orang tua, dari pendidikan, dari masyarakat. Selalu saya katakan anakmu, anakku, anak kita, anak mereka. Jadi artinya kita jadi CCTV-nya untuk anak-anak. Kita harus berani untuk menguatkan anak-anak kita untuk bagaimana mendampingin mereka, bagaimana kemudian mereka untuk tidak bablas tadi, untuk tidak terlibat kepada kelompok-kelompok yang tidak sehat. Kita jadi orang tuanya mereka. Ayo kita buat gerakan demikian, gerakan untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kita, siapapun mereka, ya, tanpa melihat latar belakang mereka. Gitu. Baik, sebelum kita break, saya ingin tanya pendapat dari Pak Jumhur sendiri. Bagaimana Pak, kalau pendapat Anda pribadi? Kalau kita melihat bahwasanya bagaimana cara menyusutnya atau indikasi apa yang bisa membuat menyusut terkait mengenai gangster remaja yang ada di Jawa Timur ini sendiri? Ya mungkin sudah disampaikan tadi secara gamblang oleh Prof, oleh Ibu. Kembali ke keluarga kan. Ya memang setelah beberapa anak kita lakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir kita ungkap itu yang kasus penembakan di tol itu. Itu anak-anak juga itu. Salah satunya itu. Ya kita lihat ke rumahnya memang kurang perhatian. Betul, dari keluarga. Mereka mencari perhatian di luar begitu ya? Iya, di luar. Jadi
ibu bapaknya sibuk sendiri-sendiri, usaha. Jadi anaknya nongkrongnya di luar. Saya bilang, kenapa kamu melakukan itu, melakukan penembakan terhadap supir truk itu di tol itu waktu itu kan? Ya iseng. Iseng. Ya, kita juga bingung. Iseng katanya. Isengnya luar biasa ya. Ya zaman kita dulu beda isengnya ya. Ya itu karena banyak waktu, tapi waktu yang tidak berkualitas. Jadi wasting time dengan cara menembak tadi ya. Ya mungkin kembali ke orang tua lagi untuk mengarahkan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang berkualitas untuk mereka dan pengawasannya itu. Baik. Kita harus beri kembali sejenak, Prof, Bu Riza dan juga Pak Jumhur. Pemirsa, kami menyiapkan satu segmen bagi Anda, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, yaitu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih dengan bahasan kita pada malam hari ini, fenomena gangster remaja. Kita masih ada sedikit waktu, saya ingin berbincang kembali dengan ketiga narasumber kami. Nah, selain peran orang tua dalam mendidik anak di rumah, apa upaya preventif mencegah maraknya fenomena gangster remaja? Saya mulai terlebih dahulu dari Pak, atau boleh dikatakan Prof. Denny terlebih dahulu, silakan Prof. Ya baik, jadi begini, untuk anggap saja itu kenakalan remaja ya, kita bicara cegah tangkal. Kalau tangkal, saya pikir itu biar menjadi domain Pak Polisi. Pasti ilmunya lebih dari cukup untuk itu. Apakah dia menggunakan instrumen hukum pidana dan sebagainya kan? Tapi kita sebagai anggota masyarakat juga sebagai orang tua dari anak-anak kita di rumah, ya kita harus punya gerakan. Gerakan bahwa orang tua itu bersama anak-anak itu harus patuh pada hukum. Ya dengan 4 pilar tadi. Kalau tidak itu Pak, kita akan selalu masalah berputar-putar, ya persoalannya ke sana. Coba tadi berdiskusi, ternyata iseng. Iseng itu kan menunjukkan ada kekosongan jiwa ya. Kekosongan jiwa bahwa dia ingin hebat, show of force melalui sesuatu yang remeh, ternyata iseng. Kan gitu. Nah iseng itu kan berarti menunjukkan bahwa dia dalam situasi gitu, di jiwanya gitu kan hampa kan sebenarnya. Nah ini kan harus diisi oleh orang-orang. Jiwa yang hampa tadi terisi menjadi sesuatu yang berkualitas. Dan itu perlu gerakan itu. Dan memang kalau ternyata nanti dimulai dari Polda Jatim, saya insya Allah akan mendukung betul. Biar itu berbicara Jawa Timur, biar itu menjadi contoh. Contoh Jawa Timur seperti ini inginnya. Saya pikir bagus, nggak masalah. Memang susah Pak, memang susah namanya sesuatu gerakan itu kan susah. Tapi ya memang harus. Bukan berarti mustahil begitu Pak ya? Oh, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Baik, menyambung apa yang disampaikan Prof. Denny, silakan dengan estafet dengan pertanyaan sama. Iya, yang pertama, pertama orang tua pasti ya. Yang kedua kita masyarakat. Yang tadi masyarakat harus bekerja sama untuk saling menguatkan antar satu kelompok dengan yang lain dan bagaimana melakukan
program-program atau hal-hal sederhana untuk pencegahan untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak-anak kita. Yang kemudian yang ketiga, melibatkan anak-anak kita di dalam kegiatan-kegiatan yang kecil di dalam lingkungan kita, ya. Saya menyarankan Karang Taruna, kemudian Posyandu Remaja itu dikembalikan lagi untuk bagaimana anak-anak ini atau anak-anak remaja berkumpul. Dan yang paling penting adalah pemerintah bersama dengan masyarakat, bersama dengan teman-teman kepolisian, bagaimana kita bersatu untuk kemudian menuju Jawa Timur yang menjadi Jawa Timur yang aman, Jawa Timur yang menjadi ramah untuk anak, ramah untuk bertumbuhnya anak-anak dan perkembangannya anak-anak gitu. Dan ini tidak bisa bekerja sendiri, butuh kekuatan bagi semua pihak, dan memang pemerintah melalui Dinas Perlindungan Perempuannya memang selalu berupaya melakukan upaya-upaya itu. Dan teman-teman di kepolisian juga berupaya dengan di unit-unit PPA-nya. Kemudian di pendidikan teman-teman sudah ada program-program untuk pencegahan. Artinya ini perlu kita gerakkan sampai kepada tingkat desa. Save our child dan anakmu anakku, anak kita anak mereka. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih. Pak Jumhur, bagaimana menanggapi hal serupa, Pak? Dalam kesempatan ini dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Ada beberapa kejadian memang kita dapat pelakunya itu memang informasi dari masyarakat, khususnya yang bekerja malam 24 jam. Baik. Itu sangat berperan mereka untuk memberikan informasi segera. Baik, kemudian. Dan untuk orang tua sendiri, kalau memang melihat anaknya sudah mungkin membawa simbol-simbol tertentu, bawa bendera atau ada di bajunya lambang-lambang tertentu, ya segera perlu diwaspadai dan berikan informasi kepada kita. Seperti itu. Baik, terakhir, Prof. Dhani, pesan untuk masyarakat atau pemirsa Jawa Post TV, silakan. Ya, pesan saya satu, bahwa situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi kita sangat keliru, ya. Kalau saya ngomong dosa enggak ya. Kita menjadi keliru kalau kita permissiveness, membiarkan itu terjadi. Supaya itu tidak dibiarkan terjadi, maka saya katakan 4 pilar tadi, ayo kita coba kita gelorakan. Karena memang dampaknya bagus itu untuk masyarakat. Nah, dengan kita menggelorkan itu, pasti sulit, ya pasti. Apa sih yang mudah di dunia ini kan? Pasti kesulitan-kesulitan ada. Tetapi kalau kita sudah mendiskusikan dengan para stakeholder, dan banyak kan sebenarnya orang-orang yang kan relawan-relawan. Kalau seperti itu nanti kita launching saja ke kampus-kampus. Berbondong-bondong, Pak. Jangan salah. Berbondong-bondong. Baik. Sukarelawan banyak, Pak, volunteer seperti itu. Kenapa? Karena volunteer itu juga butuh aktualisasi diri. Kalau dia ilmunya di kampus stuck itu, kan kadang-kadang dia butuh sesuatu yang sifatnya leadership, togetherness gitu ya, live togetherness, terus bekerja sama. Kan nggak ada di kampus itu. Baik. Kampus itu hanya kuliah itu saja. Semoga setelah ini terrealisasi dengan cukup baik ya, Prof. Harus. Bismillah lah. Baik. Bu Riza, masih ada waktu, Bu Riza? Pesan untuk pemirsa Jawa Post TV. Hanya itu aja. Cukup. Terakhir. Kepada masyarakat mungkin lebih peduli lagi apa yang tadi disampaikan, karena kalau polisi bekerja sendiri dan kita sudah maksimal dari Babin, lewat Babin, lewat Sabara patrolinya, kita udah maksimal. Dimaksimalkan ya? Ya, kita maksimalkan. Oke. Tapi kan dukungan masyarakat. Tinggal respon dari masyarakat. Ya, respon masyarakat yang perlu kita, yang kita harapkan. Masyarakat sangat butuhkan. Baik, luar biasa. Jadi kita akan keroyok apa istilahnya? Ayo keroyok informasi. Guyup ya. Ayo. Kerja bareng. Iya, kerja bareng. Ayo. Oke, baik. Kita sebagai akhir perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Prof. Dhani, Bu Riza, dan juga Pak Jumhur. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Amin. Baik, pemirsa, tiba pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.